Halo, gue Arshan dari Burger Garage and Hazelwood, and you're watching Two Rubber. Halo, gue Arshan, gue top 3 MasterChef Indonesia Season 9, owner Burger Garage dan Hazelwood, dan gue juga content creator masak. Lo lebih nyaman dipanggil apa sih? Maksudnya kayak Arshan MasterChef, Arshan Burger Garage? Sebenarnya gue lebih nyaman jadi business owner sih. Kenapa ya? Soalnya intention gue pertama buat join MasterChef itu kan sebenarnya emang buat ngembangin bisnis gue. Jadi emang Burger Garage tuh udah ada kira-kira hampir setahun sebelum gue join MasterChef. Oh ya? Jadi Burger Garage tuh duluan. Di sini? Di sini tapi baru kitchen aja. Awal-awal 2020 masih pandemi, itu tuh gue build kitchennya doang. Selama pandemi gue PO, kayak bener-bener dari cuma gue sama satu orang doang, berdua. Pick up only ya? Pre-order. Oh, pre-order? Pre-order, awalnya tuh masih pre-order banget. Bener-bener dari nol banget. Pre-order, itu mungkin kayak sebulan, 2 bulan. Akhirnya baru nambah pegawai, mulai buka yang 6 days a week. Masih libur sehari. Terus pas lama gue buka yang udah lumayan rutin itu, temen gue suggest ke gue, Chan gimana kalau lu ikut MasterChef? Gue kayak, kayaknya enggak deh men, kayak bukan gue banget gitu masuk TV dan lain-lain kan. Terus akhirnya ya udah, temen gue yang season 8 si Nadia ikut. Terus kayak gimana experience-nya? Kayak bagus. Terus gue akhirnya langsung mutusin buat ikut season 9 buat intentionnya ngembangin bisnisnya. Emang lebih ke brand awareness-nya juga, buat orang juga lebih tahu kayak gue siapa gitu-gitu kan. Iya. Abis MasterChef baru kepikiran buat kayak apa gue jadi content creator juga gitu. Soalnya gue emang udah suka bikin video kan. Iya. Jadi kayak sedua-duanya aja gitu langsung. Tapi lo emang dulu sekolah kulineri kan? Gue sekolah emang kalau kulineri. Di mana dia? Di Swiss. Di Swiss tahun? Tahun berapa itu habis SMA langsung 2018, 19? 2018, setahun ya? 3 tahun. Oh 3 tahun? Berarti apa gelarnya? Bachelor of Arts. Iya. Bachelor of Culinary Arts. 3 tahun berarti 2000. Lu lulus pandemi dong berarti? Lulus? Kagak lah. Udah jauh sebelum. Gue 8, kayak gue tuh 7, sabar. Gue nanti, gue udah lama banget deh. Lulus tahun berapa? Lulus tuh tahu gue, so gue sempat kerja di US juga kan. Gue sempat kerja di US tuh, kayaknya berarti gue balik ke Indo tuh 19. Pandemi tuh 19 20 awal. Pandemi 20 awal kan. Gue tuh balik 19. Di US berarti gue dari 2018, kuliah berarti 2014 sih. 14. Terus lu buka 14. Burger Garage? Dari sebelum Burger Garage gue sempat ada buka rice bowl gitu sebenarnya. Tapi mungkin gak banyak yang tahu. Waktu itu sebelum pandemi, pas pandemi, gue iseng-iseng buka rice bowl dari rumah, namanya Brazen, kayak sous vide short rib gitu. Oh ya? Rada niat lu ya? Hah? Rada niat. Lumayan. Posnya sih lumayan waktu itu. Makanya terus akhirnya gue PO 3 bulan rice bowl. Akhirnya kayak gue harus mulai yang lebih serius deh. Waktu itu masih di rumah dibantuin bokap nyokap gue gitu kan. Akhirnya karena keluarga gue emang ada tempat di sini yang nggak dipakai, satu ruangan itu akhirnya gue jadiin kitchen di bawah. Masih jadi kitchen kan? Masih jadi kitchen sekarang. Oke, kenapa burger? Mungkin gue kebawa dari pas gue di US. Gue di US kan kerja setahun. Itu pasti pas pulang kita ke In and Out atau pasti kita makan burger kan. Jadi gue emang udah lumayan suka. Plus karena gue emang ada kepengenan buat kedepannya buka pastry juga. Jadi gue kayak apa gue sekalian belajar kayak produksi roti gitu. Misalnya dari yang simple dulu. Jadi dari awal sampai sekarang tuh kan roti gue masih produksi sendiri kan. Jadi kayak supaya sekalian ngelatih. Oh gue bisa bikin roti, bisa bikin burger, gue emang udah suka. Terus sama mungkin gue lebih nyari ke fast food tapi yang lebih gourmet lah, atau yang lebih slightly lebih healthier. Sekarang kita semuanya cook to order, jadi jatuhnya nggak fast food banget gitu. Iya. Nah, gue tadi mau tanya itu sih, kayak burger lu tuh bisa dibilang cukup gourmet loh. Maksudnya kayak apa ya, bahkan dibandingkan dengan teman-teman PBJ, lu tuh paling gourmet gitu loh. Masa sih? Gourmet, maksudnya ya gourmet itu gimana sih ya, kayak
ya beda lah. Lu kayak add-on-nya cukup banyak, lu main di saus-sausnya cukup liar gitu lah. Iya. Apa itu dari ego lu yang lu chef, dulu pernah di restoran? Bisa sedikit, bisa jadi. Ya mungkin gue kayak kalau gue buka burger yang terlalu fast food banget, mungkin kayak ya gue kalau jauh lebih serius, terus kayak lu bukan burger fast food, kayak ada gengsinya juga sih kayaknya pasti. Ya mungkin kayak gue pengen semuanya ingredientnya fresh. Dari awal malah gue lebih idealis lagi. Tadi tuh kayak semua daging itu gue giling sendiri di sini supaya gue bisa ituin presentasinya. Terus akhirnya gilingan gue rusak dan lain-lain. Gue kayak akhirnya gue minta gilingin si merekanya, tapi dagingnya masih gue blend sendiri. Iya, daging dari lu, beberapa prosesnya dari gue, jadi gue bisa nentuin fat content dan lain-lainnya. Roti pengennya bikin sendiri, semua saus, kondimen, semua juga bikin sendiri. Emang lebih ke idealis dari awal aja, yang pengen punya produk tuh punya sendiri gitu. Awalnya dari situ aja sih. Terus mungkin emang sekalian waktu itu lagi mikirin konsep burger mau kayak gimana, sempat udah pengen yang lebih idealis lagi, tapi gue mikir kayak ini burger terus di bengkel, jadi udah straightforward aja, burger garage gitu kan. Jadi inspirasi nama dari situ. Sekalian bokap gue juga fans F1, gue juga gue kadang-kadang suka nonton, terus jadi sekalian aja apa gue temain, jadi burger-burgernya kan dinamain dari F1 driver kan, sekalian burgernya juga inspired dari country mereka gitu. Oke. Jadi kayak Tsunoda Japanese inspired, pakai miso aioli, pakai tempura enoki. Leclerc dari Monaco yang agak French gitu, pakai mushroom, caramelized onion, truffle. Jadi kayak agak ditemain ke situ sih. Lu juga punya brand yang lain namanya Hazelwood. Itu apa? Itu jadi sebenarnya baru mulainya tuh abis dari MasterChef banget. Abis dari MasterChef, gue ada satu dish yang lumayan stand out, yang jurinya suka banget. Terus I guess penonton juga jadi curious, itu hazelnut tart. Jadi abis MasterChef, gue buka PO juga sih. Jadi gue buka PO buat mereka bisa nyobain hazelnut tart yang gue bikin di MasterChef kan. Tadinya awalnya cuma dari situ doang sebenarnya. Nah, terus dari abis MasterChef kan gue baru mulai renov dine-in. Tadinya mungkin gue mikirnya kalau gue renov dine-in mungkin cuma buat burger doang, kayak sayang, kayak gue sekalian bisa mumpung kayak tempat sendiri nih, kayak apa gue sekalian eksperimen yang lain juga gitu ya. Jadi makanya akhirnya gue decide buat buka coffee shop / pastry juga. Itu di tahun berarti setelah MasterChef berarti 2022 sekitar Mei Juni gitu kali. 2022 gue mulai buka dine-in, ada coffee shopnya, ada pastry-nya, semua juga masih bikin sendiri, kembangin dari hazelnut tart itu. Makanya gue namanya Hazelwood, dan logonya kan hazelnut kan. Itu kayak inspirasinya tuh dari situ. Oh iya? Berarti semuanya ya turunan-turunan dari itu atau gimana nih? Jadi somehow karena mungkin gue juga suka banget hazelnut, jadi kayak pengen sama specialty-nya itu gitu. Jadi kayak hazelnutnya pakai pralin yang bener-bener bukan kayak sirup doang gitu. Jadi emang lebih pengen nonjolin kualitinya juga, dan sebenarnya gue emang hobinya tuh lebih ke dessert. Makanya kalau misalnya liat konten gue tuh kebanyakan sebenarnya lebih ke dessert. Iya. Lu pegang sweet jago, Pak. Asli. Anjing juga lu. Jumawa juga lu. Awalnya hobi sebenarnya itu. Professionally sih selalu hot kitchen. Iya. Tapi lu maksudnya kayak tangan lu, dia banyak teman-teman kita yang di hot kitchen pegang sweet ya cuman gitu aja ya kan. Lu tuh cakep. Sumpah, sweet lu cakep gitu loh. Suka sih emang gue. Nah, itu tuh. Artsy-artsinya itu. Oke, kita mundur ke MasterChef. Lu MasterChef angkatan pandemi berarti lu ya? Iya. MasterChef tuh mengajarkan apa aja sih? Menurut gue sih paling itunya sih ngelatih gue buat mikir on the spot ya. Soalnya kayak si mystery box itu kan lu bener-bener nggak tahu mau masak apa. Jadi ya lu buka mystery box, lihat ingredientnya. Ya menurut gue tuh kayak, oke gue bikin apa ya? Kayak misalnya lu mau ada plan apapun sebelumnya, kadang-kadang ya tergantung bahannya yang lu dapat. Jadi menurut gue tuh kayak working under pressure-nya yang beda sama di resto. Soalnya lu bener-bener harus mikir mau masak apa on the spot gitu. Dan on air. Dan buat orang-orang yang nggak biasa di kamera kan pasti jadi tegang gitu kan, sambil tanya-tanya. Jadi lebih ke itunya sih. Mungkin kalau dari segi masaknya menurut gue sama-sama aja sama di resto. Cuman lebih ke mikirnya aja sih, kayak lebih gue mikir buat masak apanya gitu, sama strategi supaya lu nggak kayak eliminasi gitu. Ada strategi. Ada lah, menurut gue pasti. Kalau gue sih strateginya sebenarnya simple banget sih.
kalau challenge 1 itu kan yang dicari pemenangnya. Iya. Jadi gue all out mungkin tuh, gue eksperimental mungkin. Kalau fail ya udah gitu. Iya. Karena nggak kenapa-napa. Iya. Challenge 2 main aman. Itu yang dicari yang terburuknya. Oh. Gue selalu pengen main aman banget. Pokoknya yang penting enak, nggak ada yang gosong, nggak ada yang apa, pasti aman tuh. Makanya gue nggak pernah pressure test. Soalnya gue strategis sesimpel itu doang sih. Jadi buat pengen yang ke MasterChef pakai cara lo tadi tuh. Tapi yang gue lihat ya, MasterChef mengajarkan apa? Gue nggak pernah ke MasterChef, gue cuman nonton lah MasterChef. MasterChef itu mengajarkan lu mengajarkan semua kontestannya untuk santai dan biasa di dunia showbiz. Bener juga sih itu. Itu yang sebenarnya. Bener. Saya emang intention orang join MasterChef pasti beda-beda. Pasti rata-rata misalnya emang ada yang udah punya bisnis pengen ngembangin. Ada yang emang pengen jadi content creator, emang pengen ngartisnya, pengen nyari dramanya. Pasti emang intention orang beda-beda. Jadi kayak tergantung masing-masing aja emang yang pentingnya tuh setelah MasterChef-nya lu mau ngapain. Itu kayak lu mau naik apapun pas MasterChef-nya, tapi kalau setelah MasterChef-nya lu juga nggak ngapa-ngapain, eventually ya orang bakal lupa dan udah nggak peduli lagi gitu tuh. Bener. Ntar lu masuk di on the spot yang kayak dulu kisah seorang kontestan MasterChef sekarang jadi apa? Oke, terus turunan dari MasterChef adalah sekarang lu selain lu business owner, lu sekarang lagi rajin bikin konten. Kenapa? Satu sih sebenarnya emang hobi. Saya sebelum culinary school, gue tuh tadinya emang pengen ke sekolah film sebenarnya. Ya gue udah suka perfilman. Gue udah suka perfilman. Gue emang udah tadinya tuh pengen ke sekolah film. Sambil nunggu jawaban dari waktu itu, gue apply ke New York Film Academy. Masih gabut apa gue ngambil culinary school diploma gitu di Singapura waktu itu. Cuma 2 bulan. Terus si film school ini kagak reply sama sekali. Terus akhirnya gue kayak, gue culinary school aja ya. Kayak gue akhirnya mulai suka pas di sana tuh baru ngelihat sebagai professional career. Akhirnya baru gue apply ke Swiss kan. Tapi kalau segi kontennya semua gue emang udah selalu suka konten. Cuma mungkin gak sebagai karir. Tapi makin kesini sih gue lebih makin ngelihat potensialnya. Kayak untuk bikin konten kayak endorsean brand, live cooking buat brand. Itu kayak potensial lumayan banyak. Jadi gue sebisa mungkin sih emang pengen jalan dua-duanya nih. Jadi kayak bisnis tetap jalan tapi konten juga tetap jalan. Paralel ya jalannya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe YouTube-nya Two Rubber, karetnya 2.